Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam barokah ini ya, karena di luar sedang ada apa? Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah turunkan keberkahan yang baik dari hujan ini. Dan kemudian pada malam hari ini, dan saya juga berharap kita bisa istimror, lanjut untuk pertemuan seperti ini untuk membahas permasalahan adab. Karena adab seseorang itu merupakan modal mereka untuk berinteraksi dengan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia, interaksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan aku diutus untuk makarimal akhlak. Ya. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bukan berarti manusia sebelum diutus itu tidak berakhlak, tetapi sudah berakhlak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka akhlaknya akan diperbaharui, diperbaiki menjadi yang lebih sempurna. Nah, dan pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan merujuk kepada kitab yang namanya Minhajul Muslim, atau judulnya Minhajul Muslim, karya seorang ulama besar. Beliau bernama Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Qadarullah, beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Dan beliau memiliki tulisan yang sangat-sangat bermanfaat, ada banyak sekali, dan diantaranya adalah kitab Minhajul Muslim ini. Dan kita bahas pada bab adab atau bab kedua. Kemudian pasalnya adalah pasal yang keempat ya. Jadi nanti kalau ada yang punya kitabnya ya, pasal kedua yakni pasal adab, kemudian babnya bab keempat tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawadil karam azani Allah iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya seorang muslim itu ia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika seseorang itu mengucapkan Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka masuk padanya kewajiban-kewajiban seorang muslim, dan diantaranya adalah membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan ajarannya, beribadah dengan tuntunannya, dan beradab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kiasnya, ketika seseorang itu memiliki jasa kepada kita, ini kalau kehidupan sehari-hari, seseorang memiliki jasa kepada kita, maka biasanya orang yang normal itu akan menghormati orang yang memiliki jasa kepada kita. Paham gak ini? Paham ya? Maka dalam urusan dunia saja ya, misalnya ada seseorang yang datang memberi kita uang atau memberi kita sesuatu hal, maka kita pasti akan berlembah lembut kepada orang tersebut. Ini urusan dunia.
Wabil khusus Nabi SAW yang datang ke dunia ini mengajari kepada kita melalui silsilah sanad sampai kepada kita yang namanya Islam. Dan kita tidak bisa masuk surga, mendapat ridha Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah orang yang paling banyak memiliki jasa kepada kita. Ya. Bahkan lebih banyak jasanya daripada orang tua. Ya. Di antara sebagian para ulama mengatakan orang tua itu memberi makan kepada kita dalam urusan jasmani. Ya. Dalam kitab Ta'alim, ya, kalau tidak salah Syekh Jarnud itu mengatakan, ya, al-abu atau orang tua itu memberi makan jasad kita, sedangkan guru itu memberi makan kepada rohani kita. Ya. Dan guru dari para guru yang ada adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama itu menyampaikan kepada kita berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ihwatil kiram azani Allah yakum, adab yang pertama dan paling utama, dan ini sayangnya tidak tercantum di dalam kitab ini, adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cintanya seperti apa? Cintanya melebihi semua manusia di atas muka bumi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anta habun nasu ilayya." Engkau adalah orang yang paling aku cintai, kata Umar bin Al-Khattab. Namun disambung dengan kecuali diriku, ila nafsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La, tidak seperti itu. Jangan katakan seperti itu. Aku harus engkau cintai melebihi dirimu sendiri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadakum hatta akuna," sampai dia jadikan aku itu ahabu ilaihi, dia cintai daripada dirinya sendiri, wa min waladihi, daripada anak-anaknya, wa walidihi, dan juga orang tuanya, wan nasi ajmain, dan juga manusia seluruhnya. Kalimat yang mudah diucapkan, tetapi konsekuensinya besar. Ketika seorang muslim mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, maka kedudukan cinta kepada Rasulullah itu di atas segalanya, hatta dirinya sendiri. Paham ini? Konsekuensinya ketika Nabi SAW itu berikan perintah, maka perintah itu harus dia dengar. Paham enggak? Kenapa? Sekarang saya tanya, seseorang anak itu kalau diperintah ibunya tidak mengerjakan bagaimana? Kualat enggak? Bahasa Jawa kualat. Durhaka tidak? Durhaka. Padahal Nabi SAW mengatakan aku lebih ia cintai daripada dirinya, anaknya, dan orang tuanya. Maka ketika Nabi SAW itu berikan perintah, kalau tidak mendengarkan, maka melebihi durhaka kepada orang tua. Konsekuensinya besar, ya. Nah. Kemudian ketika seseorang itu mencintai anak-anaknya, apakah mereka rela untuk berkorban segalanya untuk anak-anaknya? Ya, ada yang bisa jawab? Rela enggak berkorban untuk anak-anaknya? Ya? Hatta untuk mengorbankan nyawa mereka mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih ia cintai daripada dirinya, anaknya, dan orang tuanya. Maka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sekedar di ucapan,
tetapi juga sampai kepada kalau perlu membela dengan nyawa, maka itu hak. Ya. Itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada manusia yang tingkatnya paling tinggi. Ya, kalau kita bahas cinta, ya, hati itu satu, tapi memiliki porsi cinta masing-masing. Ada yang cinta kepada Allah, itu yang paling pertama dan utama. Kemudian yang di bawahnya adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru yang di bawahnya adalah seterusnya. Ya, adab yang pertama adalah mencintai. Nah, kenapa kita harus mencintai, kita harus beradab, kita harus dan seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama kata Syekh Abu Bakar Jabir, ya, karena kita itu memang diwajibkan untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib hormat, kita wajib cinta dan seterusnya. Ya. Kalau antum itu membaca, ya, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai kepada ayat 5 itu menjelaskan tentang tata cara seseorang itu berinteraksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syahidnya di situ adalah itu bentuk perintah untuk kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sampai, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab wajib beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau cinta itu tadi kan urusan yang besar. Yang sepele saja kita diperintahkan beradab kepada beliau. Ya. Kata Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh kita mengangkat suara. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u sautan. Jangan meninggikan suara, ya. La tarfa'u aswatakum, ya, jangan tinggikan suara-suara kalian fauqa, ya, sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Ya. Jadi berbicara saja itu enggak boleh suara kita lebih tinggi. Dan ini bentuk perintah. Ya, yang remeh sepele saja, ya. Kalau kita berbicara dengan teman kita itu kan kadang, ya, seperti orang di pasar sampai teriak-teriak gitu. Hei bro, gimana bro? Atau mas lah, atau apalah, suara kita tinggi. Tapi kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh itu, tidak diizinkan kita. Dan turunan dari pemahaman ini, tidak bolehnya kita bersuara keras di sisi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dengar ini atau sudah lama dengar? Alhamdulillah kalau sudah lama dengar, ya. Termasuk adab itu ketika masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendekati makam beliau, itu jangan meninggikan suara. Tidak boleh. Ya. Kita saja kalau ketemu dengan tokoh atau apa, Pak RT lah, mau minta tanda tangan untuk urus KTP aja kan kita nggak teriak-teriak sama Pak RT kan, nggak ketolak, Pak RT, sini Pak RT, aku mau minta tanda tangan, nggak seperti itu, pasti dengan suara yang sopan. Ini urusan dunia saja seperti itu, ya. Maka urusan akhirat Allah perintahkan sampai kepada hal yang remeh, untuk suara saja tidak boleh ditinggikan. Nah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawqa sautin nabi. Ya. Dan kemudian juga Allah Ta'ala katakan, ya, innal ladzina yunadawunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'lamun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ya, kisahnya itu ada orang yang manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di dalam rumah. Ya, orangnya sudah manggil teriak-teriak dari luar. Ya, ini Nabi loh, ini bukan koncone, ya, bukan temennya. Kalau anak kecil zaman dulu itu kan manggil temennya itu dari jalan sudah teriak panggil namanya.
Ya, kadang ada yang nggak beradab yang dipanggil nama bapaknya. Ada yang seperti itu di sini. Ya, kalau main waktu kecil itu nyambangi datang ke rumah temennya itu yang dipanggil nama bapaknya. Nanti yang keluar bapaknya. Itu. Ya, ini tidak boleh. Dan ini dalam bentuk larangan. Ya. Tidak boleh. Karena ini tidak beradab. Ya. Nah, yang punya anak diajari anaknya. Jangan kalau bertamu itu ya teriak-teriak panggil dari luar. Karena ini bukan adab seorang muslim. Ya, seorang muslim itu adabnya adalah apa yang tahu kalau bertamu bagaimana? Ucapkan salam, ketuk pintu. 3 kali enggak dijawab, pulang. Sekali ketuk suruh pulang, bukan malah maksa masuk atau teriak-teriak dari luar, ayo keluar sini. Nah, kalau yang sesama manusia biasa aja tidak boleh, gak adab, apalagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bentuknya larangan. Sehingga kita beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Abu Bakar katakan, Allah Taala qad ajaba alahu al-adaba alaihi salatu wassalam ala kulli mu'min wa mu'minatin wa dzalika bi sarhil kalami azza wa jalla. Allah azza wa jalla itu wajibkan untuk beradab bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang tegas, yang jelas. Di Quran contohnya banyak sekali. Jangan angkat suara, jangan panggil dari balik pintu atau balik pagar atau balik dinding dan seterusnya. Itu adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang itu mengatakan dirinya muslim mukmin, maka taat kepadanya itu merupakan adab. Ya, jangan mengatakan dirinya saya muslim, saya itu mukmin loh, tetapi peri kehidupannya jauh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan peri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kita kenal dengan sunnah. Ya, sunnah itu ada 2 macam. Ya, mungkin di kitab tidak ada. Sunnah itu ada sunnah khalqiyah dan sunnah khuluqiyah. Sunnah khalqiyah itu nggak bisa kita contoh, karena itu bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau penciptaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang Arab, antum orang mana ya? Ini orang Indonesia ya. Ya. Kalau saya bilang orang Jogja, orang Jawa ada macam-macam. Orang Indonesia itu, orang Asia. Mau bikin mukanya jadi kayak Arab nggak bisa. Jangan antum kemudian operasi aneh-aneh bikin kayak Arab, nggak bisa. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya keriting juga tidak, lurus juga tidak, tapi berombak. Yang lurus rame-rame datang ke salon dibikin bergelombang, nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu khalqiyah. Tapi khuluqiyah ini bisa dicontoh. Ya, khuluqiyah atau akhlak atau yang kita kenal dengan nama tata krama itu bisa dicontoh. Dan khuluqiyah ini, ya, itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah ubudiyah atau ibadah, yang satu berupa adat. Nah, kalau ubudiyah sudah jelas kalau kita kerjakan itu dapat pahala. Ini pun dibagi jadi 2. Ya, yang diperintahkan dan yang dilarang. Yang diperintahkan ini pun dibagi menjadi 2, yang wajib dan yang mandub. Pembagiannya banyak ya. Tuh. Mau dirinci satu-satu? Dirinci enggak? Dirinci dong. Ini ngaji ya. Nara enggak dirinci tutup gue. Ya. Jadi sunnah khuluqiyah akhlak, ya. Akhlak itu ada yang tabii atau yang adat, ada yang dia ibadah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dari gandum, roti dan sebagainya. Kalau antum mau coba-coba seperti itu, padahal dari kecil itu makannya nasi, kemudian antum ganti jadi
ya, makan kurma, daging sama roti, kayaknya perutnya ya nggak kuat. Antum bisa diare, karena memang bukan Arab. Atau antum di sini makannya seharian daging terus, ya pagi daging, siang daging, sore daging, ya bahasa canggihnya konstipasi. Ngerti nggak konstipasi apa? Sembelit, ya. Karena memang bukan makanan kita, ya. Karena orang Arab itu kalau makan daging bukan kayak kita. Kita daging, ya, banyak kuah, banyak garamnya. Kalau mereka sedikit garam. Nah, kita makan daging terus, nanti lama-lama darah tinggi. Udah nyalakan, saya udah ikut sunnah loh makan daging. Ya, kalau malah saya jadi penyakitan. Nah, itu salah orangnya, bukan salah. Nah, ya. Kemudian juga, ya, yang tabi'i, ya. Orang Arab kalau ketemu itu ciuman, kalau bahasa Arab takubala, tapi itu diterjemahkan dengan ciuman, ya cium kening, cium ini. Antum kalau di jalan ketemu mbah-mbah, antum cium, antum digampar itu, ya. Nah, beda budayanya, ya. Ini ada tukang gambar ini, nah, tukang kemplang, ya. Jadi beda. Tetapi kalau sudah sama-sama tahu, kemudian mau mengamalkan budaya-budaya itu atau tabi'iyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu enggak masalah. Kalau diniatkan kepada ini menghidupkan atau mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga menjadi nanti ibadah. Hatta makan, ya. Antum makan kurma, kalau niatnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah ajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbuka dengan kurma, antum makan kurma dapat pahala. Kalau nggak punya kurma, makan rendang pun berpahala juga. Tapi kalau berbuka makan kurma, diniatkan ini mengikuti sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya, maka ini menjadi pahala. Nah, karena orang kafir juga bisa makan kurma dan belum tentu tidak bakal berpahala orang kafir. Nah, itu, ya. Jadi mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tabi'iyah itu tidak masalah, ya. Pakaiannya, nah ini kebetulan saya pakai pakaian orang Arab. Loh, antum itu pakai pakaian Jawa juga nggak apa-apa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan pakaian itu untuk menutupi aurat. Dan Allah Taala katakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan atau pakaian yang terindah ketika kalian pergi ke masjid. Yang tidak boleh itu kalau antum, ya, pergi ke masjid nggak nutup aurat. Nah, ya, pakai jubah nggak harus, ya. Nah itu, ya, orang-orang ahli kitab itu kalau mereka di kanisah mereka, ya, mereka pakai jubah, pemimpin-pemimpinnya. Apa itu menjadikan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya enggak juga, ya. Tapi antum mau pakai pakaian apapun selama itu menutup aurat juga silahkan, ya. Selama pakaian itu bukan pakaian yang nyeleneh. Nah, kalau antum misalnya mau ke masjid, kemarin habis ngaji itu kalau ke masjid pakaian yang paling terbaik. Antum pakai pakaian yang aneh-aneh. Ya, yang kalau laki-laki sih pakaian aneh nggak ada, ya. Kalau wanita mungkin itu pakai yang panjangnya 2 meter, kemudian pakai pakaian mewah-mewah itu. Nah, itu sunnah, ya, yang tabi'iyah atau yang budaya saja. Ketika kita terapkan dengan niatan itu menghidupkan atau mengikuti peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat pahala, ya. Antum minum, ya, minum air putih, minum 3 kali berhenti napas, minum 3 kali berhenti, ya. Itu antum minum, baca bismillah 3 kali dapat pahala kalau niatnya mengikuti budayanya Nabi dalam sallallahu alaihi wasallam dalam minum. Kalaupun tidak, antum minum, ya, biarpun habis 1 galon juga nggak apa-apa, karena memang itu adalah budaya, ya. Jangan salah pahami. Oh itu ini hadis ini sunnah ini apa? Dan nanti kita tanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernafas, kamu bernafas gimana? Ya, dapat pahala juga. Kalau nggak bernafas berarti kamu dosa. Nah, tahan nafas dosa. Nah, enggak, ya.
Sebenarnya kalau antum ini bagus ini, kalau antum niatkan bernafas itu untuk hidup dalam menghidupkan Nabi, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semoga setiap hembusan nafas barokah berpahala. Ya. Ya. Kemudian yang ubudiyah, ada yang hukumnya diperintahkan, ada yang dianjurkan, yang satunya dilarang. Ya, ubudiyah ada 3 ya. Ada sunnah yang dilarang. Ini kalau pas sunnah yang dilarang ini bahasanya rada agak rempet-rempet ini. Jangan salah paham ini. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya berapa? Ini yang saya tanya yang belum nikah ini. Biar punya semangat gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya 9. Antum boleh nikah 9? Jawabnya nggak boleh langsung. Nah, saya baru mau tanya, 1 aja mau nambah nggak boleh kan? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya 9. Umatnya nggak ada yang lebih dari 4. Ya. Fa'ankuhuma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Nikahi dari wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Maksimal 4. Ya, saya nggak lanjutkan, nanti habis ini pulang pada minta nikah lagi. Ya itu habis ngaji kemarin ya. Bahaya. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga puasa wisol. Apa puasa wisol? Ya puasa tidak berbuka. Antum mau coba-coba? Oh, belum dengar adzan aja udah ribut nyiapin es kolak sama itu ya. Pada apalagi puasa wisol 2 hari nggak berbuka, nggak boleh. Jadi ada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak boleh mengamalkan sunnah itu. Jadi kekhususan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada yang satunya yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu ada yang hukumnya adalah perintah, ada yang hukumnya adalah anjuran. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat nggak? Saya tanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat nggak? Sholat. Kita? Alhamdulillah. Hukumnya sholat? Wajib. Baru sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Bunyal Islamu ala khamsin wa fi riwayatin khamsatin. Islam dibangun di atas 5. Kemudian beliau sampaikan kepada Abu Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah, mana hadum anhu fantahu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka tinggalkan semua, sedangkan yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan sunnah yang bersifat anjuran itu banyak sekali. Puasa Senin Kamis, antum nggak puasa Senin Kamis juga nggak apa-apa. Ya. Sholat rawatib, antum nggak sholat rawatib juga nggak apa-apa. Ya. Dan gambarannya terhadap perkara-perkara yang mendubat ini seperti antum makan soto. Kok soto ya? Ini pada suka soto nggak? Makan mie ayam yang gampang aja. Antum makan mie ayam itu nggak pakai apa-apa, yang penting dimakan saja kenyang. Tapi kalau ditambah garam sedikit, tambah saus sedikit, tambah apa lagi? Kecap, apa lagi? Ini kayaknya anak mie ayam ini. Ya. Itu menjadi lebih nikmat. Maka dalam kita menjalankan Islam itu kalau mau lebih nikmat ditambah dengan sunnah-sunnah itu yang sifatnya adalah mendubat atau anjuran-anjuran. Ya, tapi kalau mau lempeng saja itu ya tidak apa-apa. Ya. Karena ada riwayat ya, dari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya masuk Islam, saya kerjakan sholat, saya kerjakan puasa, saya tunaikan zakat, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Itu seperti itu. Ya. Nah. Jadi yang kedua tadi apa? Dari adabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taat. Jadi kalau ngaku Muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kok tidak taat, maka belum beradab. Ya, kita belajar bersama untuk beradab. Kemudian yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hakim. Paham nggak arahnya kemana? Ya belum dijelaskan betul itu sampai segitu. Saya baru mau jelaskan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya
menjadi hakim dan adab kita kepada beliau adalah sallallahu alaihi wasallam adalah menerima hukum-hukum yang beliau tetapkan. Contohnya adalah ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hadza halal wa hadza haram. Jangan kemudian hadza halal dan hadza enak. Ya, jangan seperti itu. Kalau banyak haram, kalau dikit nggak apa-apa. Ya. Saya baru dapat tadi ada riwayat dari Al-Qulaini, kata salah satu tokoh Imam Syiah itu katanya, khamar itu nggak apa-apa, sedikit saja, biar nggak kaget kalau masuk surga. Ya, minumnya sedikit saja. Nah, Allah musta'an. Ya, katanya minum khamar di dunia nggak apa-apa, sedikit saja, biar nggak kaget di akhirat. Pede banget mau masuk surga. Ya kalau masuk surga, kalau enggak. Jadi adab yang ketiga adalah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim, maka kita harus mengiyakan atau menyambut atau menerima dari ketetapan-ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh, ini tidak. Ini makruh, ini mubah. Ya. Tapi kalau itu masuk ijtihadnya para ulama, monggo, kita nggak masuk ke sana. Karena kalau ijtihad itu dibahas, jangankan kok semalam. Ijtihad itu dari ulama terdahulu sampai hari ini orang masih ayal-ayalan, orang masih berselisih. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, sampai kapan nggak selesai. Ya. Tapi apa yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dengan pasti, dengan sharih, dengan tegas, kalau halal halal, kalau haram haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Allah Ta'ala qad farada mahabbatu ala lisanihi. Tadi sudah disinggung mahabbah, saya telah letakkan di awal. Saya ulang lagi, ya, cinta. Ini beliau telah letakkan di nomor 4. Ya, saya lebih suka diletakkan di nomor 1. Ya. Adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta. Nah. Dan dalam masalah cinta ini kita ulang lagi, ya. Jangan sekali-kali urusan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikotori dengan urusan dunia. Paham enggak ini? Ya. Jadi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang tulus. Ini yang belum menikah ini tersindir ini. Saya itu sudah pakai pakaian yang islami, ternyata cuma mau nyari istri biar kelihatan agamis sama calon mertua. Jangan. Ya. Ini kenapa yang muda-muda ketawa ini? Belum nikah ya? Belum dapat, insyaallah. Ya. Semoga Allah mudahkan dan percepat. Itu yang penting. Nah, ya. Jadi dalam cinta kepada Rasulullah SAW itu jangan ada masuk urusan dunia sedikit pun. Mau ada manusia, mau tidak ada, mau tinggal kita sendirian di atas muka bumi ini, maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua kehidupan kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kepadanya itu tidak berubah. Itu yang saya mau tekankan dalam masalah mahabbah. Ya. Jangan hanya ada orang saja kemudian kelihatan islami, kelihatan insyaf gitu. Nanti di belakangnya bahasanya ini belgedes lagi gitu. jangan ya. Ya, jadi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tulus. Tidak ada hubungannya dengan dunia, mau dunia. Kan orang-orang itu bahkan pada bikin syair, biarpun bumi terbelah, biarpun lautan api, gerimis ra itu mangkat, gitu kan? Nggak paham ya? Ya.
Kita mau ada orang mau tidak, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah. Mau antum dikatakan apapun, ini yang pelihara jenggot-jenggot ini, ya, kan orang Asia jenggotnya sedikit, apalagi keturunan Cina ada nggak ini? Nah, itu kan jenggotnya sedikit. Ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ada orang mau dina, mau tidak, mau bodoh amat, ya, karena kita memang ini menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu termasuk sunnah yang ada hubungannya dengan ubudiyah dan khalqiyah, ya. Karena hanya laki-laki yang bisa punya jenggot, ya. Yang laki-laki jangan coba, yang perempuan jangan coba-coba ikut. Nabi kan, itu kan. Nah, ada berapa tadi? Sudah lupa. Iya kan? Ada berapa? 4 cinta. Ya, kemudian bahwasanya itu perintah untuk kita beradab baik. Kemudian meyakini. Nah, itu masuk yang pertama. Kemudian taat. Kemudian pasrah kepada hukumnya, ya, menjadikan beliau hukum, ya. Nah, yang selanjutnya, ya, adalah, nah, kita meyakini bahwasanya, ya, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husnudzon, bahwasanya beliau memiliki akhlak yang terbaik. Ini penting saya sampaikan. Karena sekarang ini kaum muslimin banyak ketika nabinya dilecehkan, orang muslimin itu diam saja. Ini bahaya ini. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, sampai anak-anak kecil itu melemparin, diejek. Orang gila dilempari sampai menetes darah beliau yang mulia mengenai baju beliau. Yang nggak terima, yang marah-marah siapa? Jibril datang. Hai Muhammad, kalau mau gunung tak angkat, tak jatuhin kepada mereka. Jibril aja nggak terima kalau nabinya sallallahu alaihi wasallam diejek. Ini gunung tak angkat. Dalam satu riwayat disebutkan dalam Baitul Khalq, Jibril itu kalau sudah membentangkan sayapnya ada 600, satu sayapnya saja sudah memenuhi ufuk. Kalau cuma satu kota sentil aja hancur, gunung saja diangkat. Yang kekuatannya seperti itu aja marah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilecehkan. Lah kok ini ada orang Islam yang ketika nabinya dilecehkan diam-diam saja, malah ikut ketawa. Ini nggak benar, orang ini nggak beres itu. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang baik, maka adab kita adalah, ya, meyakininya, membelanya, dan marah ketika kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilecehkan. Ya. Dan kemudian, ya, termasuk, ya, subadab atau dalam prakteknya kita, ya, ini penjabarannya, dan ini banyak dilewati atau tidak diamalkan oleh kaum muslimin, yakni apa? Bersalawat. Ada banyak kaum muslimin itu ketika disebut namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat. Ya. Nama Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah. Nggak ada yang salawat loh. Baru di bawah sudah. Jadi ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita salawat. Dan saya mendengar Syekh Abdullah Al-Khudair itu ketika beliau berkhutbah, berbicara di hadapan jamaah, beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang diam saja, beliau berhenti. Sallu ya ikhwan, salawat. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil itu orang yang ketika mendengar namaku disebut dia enggak mau salawat. Ya, bahkan ketika dulu kami belajar, ya, ketika
kami mencatat hadis, itu guru kami mengatakan jangan disingkat, nggak boleh. Ya, bikin short lam itu nggak boleh. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau antum buka kitab-kitab hadis para ulama, nggak ada yang satu pun disingkat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan di manuskripnya juga seperti itu, ditulis sallallahu alaihi wasallam. Itu nulis nama saja langsung diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai hari ini berarti berubah ya, yang belum mengucapkan sholawat bersolawat. Jadi tidak hanya sholawatnya ketika diperintahkan sama khatibnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu harus sholawat semua, padahal nama Nabi nggak disebut ya. Makanya ketika dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat. 6. Dan kemudian konsekuensi yang lain ya, yang ini ada 6, ada 8, tapi kebanyakan sudah saya jelaskan di awal. Nah, tinggal satu saja ringkasannya ya. Hubbus salihin. Ya. Hubbus salihin. Jadi mencintai sesama orang-orang saleh. Dan siapa orang saleh yang paling utama? Sopo mas, siapa pak? Orang soleh yang paling utama? Yang mereka itu dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mereka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Siapa? Nanti hadiah tisu ya. Adalah para sahabat. Ya, di bawahnya para sahabat adalah para tabi'in, di bawahnya para tabi'in adalah atba'ut tabi'in, di bawahnya para atba'ut tabi'in adalah tabiqah atau generasi setelah mereka ya, dari para imam-imam ya. Itu kita cinta kepada mereka. Jadi mencintai orang-orang soleh, maka yang paling utama adalah mencintai para sahabat. Dan salah satu bentuk mencintai para sahabat adalah kita mengikuti cara mereka beragama. Islam itu seperti ujian kalau kata guru saya. Kehidupan itu seperti ujian. Kemudian para sahabat ini adalah orang-orang yang ikut ujian. Nah, Islam itu kunci jawabannya. Dan mereka sudah lulus. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka. Maka kalau antum itu mau selamat dari kehidupan dunia ini, tinggal contoh kepada mereka ya. Jangan mengatakan saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mencintai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, jadi mencintai para sholihin, dan setidaknya kalau kita belum bisa menjadi soleh, maka setidaknya kita berusaha cinta kepada orang soleh dan mengikuti atau meneladani orang-orang soleh, dan berdoa semoga suatu saat kelak kita menjadi orang yang soleh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba, seseorang, dalam riwayat At-Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu bersama yang ia cintai. Kalau dia cintanya kepada orang-orang soleh, insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu berkumpulnya di surga, insya Allah kita masuknya surga. Enggak? Kalau kita ingin kebaikan, ya cintailah orang-orang yang soleh. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan saya melihat bahwasanya MC sudah pegang mic, tandanya saya sudah hampir habis waktunya. Ilahuna naktafi, dan saya berharap semoga nanti bisa dilanjut kepada adab-adab yang lain, karena di dalam bab ini ada masih banyak. Allah taala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.